Hadits tentang menuntut ilmu. Carilah ilmu sejak bayi hingga ke liang kubur, yaitu sejak lahir sampai mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan apa-apa yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya pula, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang akan keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Diriwayatkan Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW bersabda menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Bar, dan Ibnu Adi dari Anas bin Malik. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kamu melewati taman-taman surga, minumlah dengan puas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, majelis-majelis talim atau majelis ilmu. Riwayat At-Tabrani. Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati atau memuliakan ilmu, para ulama, orang tua yang muslim dan para pengemban Al-Quran dan ahli Quran serta penguasa yang adil. Riwayat Abu Daud. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya ia akan difahamkan tentang urusan agamanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kamu melewati taman-taman surga, minumlah dengan puas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, majelis-majelis talim atau majelis ilmu. Riwayat At-Tabrani. Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati atau memuliakan ilmu, para ulama, orang tua yang muslim dan para pengemban Al-Quran dan ahli Quran serta penguasa yang adil. Riwayat Abu Daud. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya ia akan difahamkan tentang urusan agamanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim atau ahli ilmu yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, saling jujurlah dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan, lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Nah, itu tadi sedikit yang bisa kami bagikan mengenai hadits Nabi tentang menuntut ilmu. Sebegitu pentingnya ilmu agama sehingga syariat Islam mewajibkan setiap muslim untuk senantiasa belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar hidupnya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan telah kita ketahui juga bahwa Nabi Muhammad SAW setiap hari berdoa kepada Allah yang mana dalam doanya beliau senantiasa berharap agar diberi ilmu yang bermanfaat. Berikut doa beliau yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima.